Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Sulistiawati dengan NIM 210609501 dari Prodi Sosiologi kelas B. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang rumah boyang dari Sulawesi Barat. Rumah boyang merupakan rumah panggung yang menjadi rumah adat suku Mandar di Sulawesi Barat. Rumah ini masuk dalam daftar banyak rumah adat berarsitektur panggung di Indonesia. Yang mendiami rumah ini adalah para suku Mandar. Menurut sejarah warga Mandar, rumah-rumah ini pertama kali dibangun oleh keturunan dua insan bergelar Tomanurung. Hulu Sungai Sadang menjadi tempat pertama lahirnya gelar tersebut. Keturunan dua insan inilah yang kemudian menjadi kaum bangsawan di tanah Sulawesi Barat. Pemukiman-pemukiman pun mulai dibuat sebagai tempat menetap keturunan bangsawan dan para pendatang. Rumah adat boyang dibagi menjadi dua jenis, yakni boyang beasa dan boyang adak. Boyang beasa dipakai sebagai tempat tinggal orang biasa, sedangkan boyang adak dipakai sebagai tempat tinggal para bangsawan. Karena perbedaan orang yang tinggal inilah, tingkat kemegahan bangunan dibedakan. Yang paling megah adalah arsitektur milik boyang adak. Rumah ini tidak bisa serta-merta langsung dibuat jika seseorang menginginkannya, tetapi harus melewati musyawarah terlebih dahulu kepada Papapia Boyang untuk mendiskusikan bentuk dan jenis rumah yang akan dibuat serta meminta izin. Setelah selesai, rumah akan dibagi menjadi beberapa bagian, umumnya dibagi dalam 7 ruangan, di mana 3 ruangan sebagai lotang utama dan 4 sisanya sebagai lotang tambahan. Lotang utama meliputi bui boyang, tanggang boyang, dan samboyan. Lotang tambahannya meliputi naon boyang, paceko, lego-lego, dan tapang. Ruangan-ruangan ini pun memiliki fungsi yang berbeda. Bui boyang adalah ruangan yang berada di area belakang rumah yang dipakai sebagai kamar istirahat penghuni rumah. Bila ruangan ini untuk dihuni anak gadis, maka ruangan dibuat dengan maksimal demi melindungi anak gadis tersebut. Ruangan ini pun juga sering disebut dengan songi. Selanjutnya, tangnya boyang. Ruangan ini merupakan ruang keluarga yang terletak di bagian tengah rumah dan hampir semua aktivitas penghuni rumah dilakukan di sini. Lalu samboyang. Samboyang ialah ruang depan rumah seperti ruang tamu. Ruangan ini dipakai untuk menerima tamu, tempat berkumpul pria yang sedang perhelatan adat, dan tempat hajatan penghuni rumah. Kemudian lotang tambahan. Naon boyang ialah ruang bawah rumah, kolong rumah. Ruangan ini dipakai sebagai tempat beternak, tempat menenun, dan tempat berteduh kala hujan. Selanjutnya paceko. Paceko ialah bagian dapur rumah. Ruangan ini dibuat menyilang di bangunan utama rumah dan digunakan pula sebagai tempat penyimpanan makanan. Terkadang ada juga paceko yang gabung dengan kamar mandi sehingga disebut dengan patemenagang. Ruangan lego-lego ini ialah teras tanpa dinding namun beratap. Ruangan ini dipakai penghuni rumah sebagai ruang bersantai kala sore tiba. Dan ruangan yang terakhir adalah tapang. Tapang adalah ruangan yang serupa dengan gudang di loteng rumah yang dipakai untuk menyimpan barang. Dulunya ruangan ini dipakai calon pengantin sebagai tempat berdiam diri sembari mengikuti perhelatan adat. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesucian si calon pengantin. Oleh sebab itu, ruangan tapang pun masih dibuat tersembunyi. Unikan yang dimiliki rumah adat boyang. Yang pertama, teras rumah adat boyang terkadang memiliki luas penampang yang lebih besar dari rumah adat kebanyakan dengan atap yang miring menutupi bagian rumah. Yang kedua, ornamen yang dipasang pada rumah ini baik pada atap, tangga, dinding, dan plafonnya memiliki fungsi sebagai identitas suku Mandar dan hiasan. Yang ketiga, susunan atap berbentuk prisma dengan sisi depan dan belakang memanjang. Jumlah susunan atap rumah adat Mandar bervariasi. Rumah jenis boyang adak memiliki 3-7 susunan atap, sedangkan rumah jenis boyang biasa memiliki 1 susunan atap. Yang keempat, susunan tangga. Rumah jenis boyang adak memiliki 2 tangga bersusun dengan 3-11 anak tangga. 1 diletakkan di depan rumah dan satunya diletakkan di bagian belakang rumah. Sedangkan rumah jenis boyang biasa hanya memiliki 1 tangga bersusun. Yang kelima, terdapat jendela. Rumah adat boyang dibuat berbingkai jendela agar ruangan di dalamnya mendapat pergantian udara yang baik. Filosofi yang dimiliki rumah adat Mandar.
Yang pertama, menghadap matahari. Rumah adat Mandar dibuat menghadap ke arah terbitnya matahari karena masyarakat suku Mandar percaya bahwa membangun rumah seperti ini memiliki makna positif, yakni merupakan simbol keselarasan hidup manusia. Setelah agama Islam masuk ke Sulawesi Barat, pandangan baru muncul, yakni mulai bermunculan penduduk yang membangun rumah menghadap barat. Pandangan ini didasarkan pada arah kiblat yang mengandung makna baik sebagai arah umat Islam beribadah. Yang kedua, dibangun pada hari yang baik. Rumah adat Boyang dibangun pada hari yang baik demi menghindarkan sesuatu yang buruk dan mendatangkan keselamatan. Hari-hari yang dipakai adalah hari Jumat, hari Kamis, dan hari Senin. Serta bulan-bulan yang dihindari adalah bulan Syafar, Zulkaidah, Muharram, dan Jumadil Awal. Hal seperti ini disebut dengan putika. Yang ketiga, bersusun tiga. Aturan bangunan rumah adat ini dibuat menjadi 3 petak dan 3 susun. Susunan pertama berarti terdiri dari loteng dan atap. Susunan kedua terdiri dari ruang hayang yang dipakai penghuni rumah berkegiatan. Dan susunan ketiga terdiri dari naon boyang kolong rumah. Susunan pertama berarti manusia, Nabi Muhammad dan Tuhan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan serta saling membutuhkan. Susunan kedua berarti berlakunya demokrasi pada hukum masyarakat. Dan susunan ketiga berarti persatuan, keadilan, dan ekonomi menjadi 3 hal yang saling membutuhkan. Sedangkan untuk petak pertama ada di depan rumah yang dipanggil Samboyang, petak kedua ada di tengah rumah yang dipanggil Tangang Boyang, dan petak ketiga ada di belakang rumah yang dipanggil Builotang. Filosofi 3 petak dan 3 susun ini dalam suku Mandar berbunyi, Daduatas siara, talu tamalalaesang. Yang keempat, tinggi tiang kolong bervariasi. Dari segi lingkungan, rumah panggung berfungsi untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas dan rumah yang tergenang banjir. Namun, pada rumah Mandar, tinggi tiang kolong tiap rumah dibuat berbeda. Tinggi rendahnya bergantung pada status sosial orang yang tinggal. Tiang kolong yang berukuran tinggi merupakan rumah kaum bangsawan dan tiang kolong yang rendah berarti rumah milik masyarakat biasa. Dari segi sejarah, rumah panggung ini memiliki desain seperti rakit. Hal ini dikaitkan dengan nenek moyang suku Mandar yang merupakan bangsa Austronesia. Nenek moyang ini berimigrasi melalui selatan menggunakan rakit. Arkeolog berani berkata demikian karena berhasil menemukan sebuah jejak sejarah. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.